Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali. Kalau kita sudah pakai seragam kayak gini, waktunya untuk Narasehat hadir di tengah-tengah pemirsa semuanya. Pemirsa, kayaknya kalau mamanya di akhir-akhir tahun kayak gini, sudah memasuki bulan Desember, vibes-nya itu udah liburan. Nah, yaudah kita liburan yuk. Jangan, tetap kerja. Ini spesial pemirsa, karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang posyandu pasti sudah familiar di telinga ataupun di pemirsa yang ada di rumah. Namun kalau mamanya Aziz nyebutin posyandu integrasi layanan primer. Nah, tahu nggak? Nggak tahu kan? Ini ada terobosan yang sangat ciamik di pemirsa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, di mana posyandu itu digabungkan menjadi satu. Jadi posyandu balita, batita, lansia, remaja, semuanya diintegritaskan. Jadi pemirsa yang ada di rumah menuju ke posyandu, layanannya di situ ada semuanya. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang tema tersebut. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, nanti seperti biasa akan Aziz ajak keliling ke Kota Pekalongan dan sekitarnya, menanyakan tentunya oleh masyarakat warga Kota Pekalongan apakah mereka menyoblos apa tidak. Loh, beda. Apakah mereka sudah tahu apa belum tentang posyandu integrasi layanan primer ini pemirsa? Ya udah, langsung saja yuk kita cari masyarakat Kota Pekalongan. Pemirsa, Aziz sudah bersama dengan bakul ronde. Bakso. Bakso. Tapi ini agak lumayan mirip sama ronde ya Pak ya? Kan bulat-bulat. Kan ronde kan ada bulat-bulatnya. Bukan, misalnya ini bakso. Ini dengan Pak siapa Pak kalau boleh tahu? Pak Slamet. Pak Slamet, berarti keluarganya selamat, rezekinya selamat, amin. Anaknya selamat, amin. Cucunya selamat, amin. Semuanya selamat. Ya. Setuju? Setuju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Pak. Iya. Ya udah silakan jualan lagi, Pak. Ya, enggak dong. Belum bertanya. Pak, kali ini Aziz lagi ngebahas tentang posyandu integrasi layanan primer, wes. Ngerti nggak tuh, Pak? Nggak tahu, Pak. Lah Bapak kan tapi ke sana ke kamera. Kalau Bapak taunya apa, Pak? Jujur. Bapak taunya apa? Indil-indil kasih kecap, kasih saus, tahu? Tahu. Berapa Pak harganya, Pak? Rp5.000. Bapak kalau posyandu tahu ya, Pak ya? Tahu, Pak. Kalau posyandu apa menurut kacamata Bapak? Posyandu, pos dulu pertamanya. Pos adalah tempat orang-orang berkumpul. Nah, tapi ke sana, ulangi pos. Tempat orang-orang berkumpul. Yandu adalah sosok janda yang mengadu domba. Pemirsa boleh bubar nggak sih ini acara? Pak jangan kemana-mana dulu, ini belum selesai. Kok posyandu kayak gitu sih? Kalau Bapak beneran tahu posyandu enggak? Ya. Hah? Benar. Kok bener? Tahu apa enggak? Tahu. Apa? Menurut Bapak posyandu itu apa yang Bapak tahu gitu? Sedikit aja deh yang Bapak tahu. Nah, apa sih ya? Apa ya? Berkumpulnya apa? Anak-anak ya. Ya. Oke, tempat berkumpulnya anak-anak boleh lah. Kemudian kalau posyandu apa tuh namanya? Ada berapa posyandu yang Bapak tahu? Macam-macam nih. Macam-macam nggak tahu lah. Nggak tahu? Banyak. Pak, dengan Pak siapa? Imam. Pak Imam dari mana? Oh, dari Bukisan. Dari Bukisan, dekat lah ya. Di sini lagi ngapain Pak kalau boleh tahu Pak? Nongkrong ojek. Semoga rezekinya lancar di tahun baru ini. Amin. Semoga bisa mendapatkan berlian sehingga Bapak bisa menaikkan derajat orang tua ya. Amin ya. Oke, kita lagi ngebahas tentang posyandu integrasi layanan primer. Tahu nggak Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau posyandu tahu? Tahu. Apa posyandu? Apa ngebungkus susun anak-anak itu sih? Oke, Ya. perkumpulnya anak-anak ya. Perkumpulnya anak-anak itu di taman kanak-kanak Pak, bukan di posyandu. Oke Pak, kalau menurut Bapak manfaat posyandu apa Pak? Nggak tahu Mas. Nggak tahu ya, manfaatnya belum tahu ya. Kalau umpamanya fungsinya posyandu tahu nggak Pak? Imunisasi. Terus ada lagi mungkin? Tapi mungkin kan? Benar imunisasi. Terus kalau
Bapak mau imunisasi kemana Pak? Ke istri ya Pak ya? Udah punya istri. Oh nggak punya istri. Ya, kalau anak dia. Oh, kalau anak punya, oh, kalau iya. istri dia. Oh iya. Semoga kita doakan segera mempunyai istri ya Pak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siap. Bapak daripada bingung ya. Ya. Semoga intinya rezekinya lancar. Kita lihat ke kamera sana ya. Amin. Ya. Lihat kamera sana nanti biar dijelasin sebenarnya manfaatnya Posyandu apa tuh namanya integrasi layanan primer ini apa sih? Kita lihat ke kamera ini bareng-bareng kemudian kita bilang check it out, oke? 3 2 1. Check it out. Jadi kalau Posyandu itu merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dia melakukan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh kader dan petugas puskesmas. Tapi untuk Posyandu integrasi layanan primer ini agak sedikit berbeda terutama pada sasarannya. Kenapa? Karena sasarannya itu meliputi seluruh siklus hidup. Jadi tidak hanya balita yang biasanya kita kenal sebagai sasaran Posyandu, tapi ada juga ibu hamil, ada remaja, ada masyarakat usia produktif dan juga lansia. Kalau pada Posyandu, pelaksanaan Posyandu sebelumnya itu terkotak-kotak. Jadi kita mengenal ada Posyandu balita, kemudian ada Posyandu remaja, ada Posbindu untuk masyarakat usia produktif dan juga untuk lansia ada Posyandu lansia. Nah, di era Posyandu integrasi layanan primer, keempat Posyandu itu melebur menjadi satu, menjadi Posyandu saja dengan sasaran seluruh sasaran yang ada di 4 Posyandu sebelumnya. Jadi ada ibu hamil, bayi, balita, lansia, masyarakat usia produktif itu terkumpul menjadi satu layanan di Posyandu integrasi layanan primer gitu. Jadi harapannya jangkauannya, sasarannya itu menjadi lebih luas gitu ya. Karena kalau dari segi jumlah itu Posyandu balita itu memang paling banyak jumlahnya di Kota Pekalongan, ada 416. Kemudian untuk Posbindu, Posyandu remaja, kemudian Posyandu lansia itu jumlahnya jauh lebih sedikit sehingga jangkauan sasarannya itu juga menjadi lebih sedikit. Nah, ketika seluruh Posyandu itu melebur menjadi Posyandu integrasi layanan primer, harapannya dari 416 Posyandu itu dapat menjangkau seluruh sasaran dari mulai bayi sampai dengan lansia. Jadi lebih luas jangkauannya, seperti itu. Kalau dari segi manfaat, kegiatan Posyandu itu lebih banyak ke arah deteksi dini. Jadi dengan adanya Posyandu integrasi layanan primer, permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, ada di individu, itu harapannya dapat tertangani dengan segera. Misalnya, ketika itu dilakukan penimbangan pada balita, gitu ya, kita akan mengetahui perkembangan tumbuh dan kembang dari balita yang ada di wilayah tersebut, gitu ya. Misalnya ada balita yang gizinya mulai kurang, gitu ya, atau enggak mendekati stunting. Sebelum sampai ke stunting itu sudah dilakukan penanganan terlebih dahulu seperti itu. Demikian juga pada remaja gitu ya. Misalnya kita rutin untuk memeriksa remaja di Posyandu integrasi layanan primer. Maka apabila kita menemukan ada remaja yang mungkin dia mengalami anemia seperti itu, kita bisa melakukan tindakan perbaikan gitu ya, itu dengan memberikan tablet tambah darah. Kemudian kita edukasi pola makannya apakah sudah sehat atau belum gitu ya. Demikian juga pada masyarakat usia produktif dan lansia gitu ya. Biasanya penyakit-penyakit degeneratif itu bisa kita deteksi apabila melakukan pemeriksaan kesehatan rutin seperti memeriksa tekanan darah, kemudian memeriksa kadar kolesterol, kadar asam urat, gula darah dan lain sebagainya. Nah, harapan kami dengan adanya Posyandu integrasi layanan primer ini, penyakit-penyakit yang mungkin akan diderita oleh masyarakat itu sudah terdeteksi sejak dini, jadi bisa dilakukan penanganan lebih awal seperti itu. Oke, ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama adalah terkait kompetensi kader, gitu ya. Karena sebagian besar adalah kader Posyandu balita, sehingga kapasitas mereka lebih ke arah pengelolaan Posyandu balita. Kami masih membutuhkan peningkatan kapasitas bagi kader, terutama untuk pelayanan remaja, usia produktif maupun lansia. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah dari segi waktu ya. Jadi masing-masing posyandu itu biasanya mereka memiliki jadwal sendiri-sendiri sesuai sasaran. Misalnya posyandu balita itu seringnya pagi karena kan bayi dan balita ada di rumah seperti itu ya. Sedangkan posyandu remaja seringnya dilakukan di sore hari atau di weekend ya, Sabtu atau Minggu karena anak sekolah kita mencari jadwal sesuai hari libur. Gitu. Demikian juga untuk usia produktif, mereka masyarakat pekerja. Beda dengan lansia yang mungkin selalu ada di rumah. Jadi dua kendala tersebut yang mungkin saat ini masih kami coba telusuri lebih lanjut bagaimana kedepannya agar tetap bisa terlaksana posyandu integrasi layanan primer ini. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng bapak-bapak, sekarang sama calon bapak dan calon ibu. Setuju? Setuju? Amin. Oh, ngadepnya ke sana, Kak. Oke, kita kenalan terlebih dahulu ini dengan kakak siapa? Kak Nurul. Kak Nurul. Putra Wahyu. Putra Wahyu panggilannya? Putra. Kak Putra. Kak Nurul, kalau boleh tahu dari mana? Dari apanya dulu nih? Domisili? Domisili Pekalongan. Pekalongannya mana nih? Kabupaten. Oh, Kabupaten Kota Pekalongan. Ngejelek. Enggak. Mana? Ah, gitu dong, yang detail dong. Kalau kakak mana, Kak? Saya dari Doro. Doro. Ini dari jauh-jauh ya, teman-teman dari kabupaten. Kalau boleh tahu di sini lagi ngapain, Kak? Nunggu matkul kedua. Oh, kuliah di mana kalau boleh tahu? Win Gus Dur. Jauh ya mainnya ya. UIN Gus Durnya ya kampus berapa nih? Kampus 2. Kok bisa mainnya di sini? Ini mereka berdua lagi kukeruk. Oh ya, bisa ya. Ini pacaran apa udah jadian? Ya pacaran sama udah jadian sama aja. Tapi pacaran. Oh iya. Mas Putranya lagi curcol gitu, tapi nggak apa-apa. Semoga disegerakannya Mas Putra ya. Amin. Oke, Mas Putra. Ini kita lagi ngobrolin tentang posyandu integrasi layanan primer. Udah pernah dengar belum? Belum. Kalau udah pernah dengar apa? Yang udah pernah dengar? Paling posyandu. Posyandu ya. Sekarang sudah ada itu. Tahu nggak itu? Itu fungsinya buat apa? Menurut kamu? Menurut aku. Tebak-tebak aja. Tebak aja. Kayak buat menyehatkan Apa? Menyehatkan anak. Menyehatkan anak kecil. membantu Membantu perkembangan orang tua yang sedang kesulitan. Iya. Iya, lo iya aja lagi. Gue ngarang. Bentar kameramen gue ngiri sama kalian tuh. Jadian dong gitu ya. Ini aneh habis ini. Mayan kabar gembira ya, Bro ya. Oke, kalau yang kalian tahu adalah untuk menyehatkan anak kecil gitu kan. Kemudian kan kamu tahu ya pasti macam-macam posyandu ya. Apa yang kamu tahu macam-macam posyandu? Posyandu kan ada posyandu balita, terus ibu hamil, terus lansia, kemudian remaja. Remaja ada. Kalian gimana? Udah pernah. Enggak pernah. Remaja wanita malah lebih penting karena untuk biar tidak darah rendah. Oh, habis gitu. tes Nah, itu biasanya dijadiin satu. Posyandu itu sekarang itu dijadiin satu, kemudian diganti nama menjadi posyandu integrasi layanan primer. Kalau dulu kan pisah-pisah ya. Nah, sekarang itu sudah jadi satu, jadi biar terintegrasi gitu, gampang. Sudah tahu kan gambarannya sekarang? Nah, sekarang menurut kamu nih ya, layanan yang ada di posyandu integrasi layanan primer itu apa aja? Primer. Nah, layanan yang ada di posyandu tersebut apa aja menurut kamu? Kurang tahu. Ya tadi udah gue sebutin. Tadi sebutin. Apa? Posyandu remaja. Ini jurusannya siapa? Dekan lo siapa? Pak Sugeng, Pok. Pak Slamet. Oh, selamat. Oke, berarti udah tahu ya. Menurut kamu nih, efektif nggak sih ketika posyandu ini digabungin atau diintegrasikan menjadi satu gitu, layanan primer gitu? Efektif aja sih. Kenapa alasannya? Mudah.
Lebih mudah ya. Jadi Pelayanannya lebih gampang. lebih gampang. Jadi kita nggak usah ke sana ke sini gitu ya. Seumpamanya kita punya keluarga nih, ada remaja, ada balita, ada lansia. Jadi langsung. Kita ya ampun langsungnya di bro kayak gitu. Bro ada semut, kamu nggak mau menyingkirkan? Ya biar romantis disingkirkan cowoknya gitu loh. Iya, Ahmadnya malah mau gigit semutnya pemirsa. Tapi kalian penasaran nggak sih sistem kerjanya, kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh kader Posyandu ini apa saja? Penasaran nggak? Penasaran. Penasaran ya? Kita lihat ke kamera sana, nanti kita bilang check it out bersama-sama dalam hitungan 3 mundur ya. 3, 2, 1, Cekidot. check it out. Jadi untuk Posyandu pelayanan integrasi layanan primer ini sebetulnya langkah-langkah atau tahapan pelaksanaannya hampir sama dengan Posyandu balita pada umumnya. Ada 5 langkah atau masyarakat sering menyebutnya dengan 5 meja gitu ya. Langkah pertama atau meja pertama itu dilakukan pendaftaran. Nah, cuma bedanya di sini karena sasarannya adalah seluruh siklus hidup, jadi kita harus membagi-bagi di pendaftaran. Sasaran balita, kemudian ada sasaran ibu hamil, remaja, usia produktif dan lansia, itu otomatis akan mendapatkan register berbeda-beda. Mungkin bisa dibantu dengan nomor antrian apabila memang terlalu crowded ya pengunjungnya. Kemudian meja kedua atau langkah kedua itu dilakukan pengukuran berat badannya, tinggi badannya, kemudian lingkar lengan, lingkar kepala gitu. Selanjutnya masuk ke tahapan yang ketiga, di meja ketiga itu dilakukan pencatatan. Jadi hasil dari pengukuran itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi Posyandu yang di situ mencatat segala data-data dari sasaran yang ada di Posyandu tersebut gitu. Kemudian ke meja keempat itu dilakukan pelayanan kesehatan. Nah, pelayanannya ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing sasaran gitu ya. Misalnya bayi atau balita membutuhkan pelayanan imunisasi gitu, maka dilakukan pelayanan imunisasi. Sedangkan misalnya untuk usia remaja dia butuhnya cek HB gitu ya, maka dilakukan pelayanan itu. Demikian juga untuk usia produktif dan lansia gitu ya, bisa jadi berbeda-beda. Ada yang butuh pengukuran tekanan darah, ada yang butuh pemeriksaan kolesterol, gula darah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di meja kelima itu dilakukan penyuluhan atau edukasi. Nah, edukasinya ini pun sesuai dengan permasalahan yang ditemukan gitu ya, akan berbeda pada masing-masing sasaran gitu. Nah, untuk balita mungkin di meja kelima ini bisa ditambah dengan pemberian kudapan berkalori tinggi ya untuk PMT penyuluhan bagi balita. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena Posyandu ini adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat, otomatis yang bertugas di situ adalah masyarakat, dalam hal ini kader ya. Tadi ada 5 meja, di masing-masing meja itu minimal ada 1 orang kader yang bertugas gitu. Apabila memang terlalu kerepotan, maka jumlah kadernya bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan banyaknya sasaran. Tapi khusus untuk meja yang keempat, untuk pelayanan kesehatan di situ memang harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Karena di situ mungkin ada pelayanan seperti imunisasi, pemeriksaan darah dan lain sebagainya. Jadi pendampingan dari tenaga kesehatan yang kompeten itu sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi karena konsep integrasi layanan primer Posyandu ini memang konsep yang holistik gitu ya. Jadi diharapkan kader itu mampu memberikan pelayanan bagi seluruh siklus hidup. Ada 25 kompetensi wajib ya yang harus mereka kuasai, yang itu terbagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, kelompok pengelolaan pelayanan Posyandu. Jadi kader diharapkan mampu mengelola Posyandu baik pada saat buka, kemudian dia mampu melakukan kunjungan rumah, pelaporan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang berkaitan dengan pelayanan untuk bayi dan balita gitu ya. Jadi misalnya mereka mampu melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, kemudian memplotting hasilnya ke dalam KMS, kemudian KMS atau buku KIA ya. Kemudian mereka bisa memetakan, oh balita ini termasuk balita yang gizinya baik, gizinya kurang dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan pelayanan untuk ibu hamil dan nifas. Jadi kader diharapkan mampu untuk mengetahui, oh ini ibu hamil yang sehat, oh tanda bahaya kehamilan itu seperti ini, jadi saya harus memperingatkan kalau menemukan ibu-ibu yang memiliki tanda bahaya terkait dengan kehamilan, persalinan dan lain sebagainya ya.
Kemudian yang keempat terkait dengan pelayanan untuk usia remaja. Tentunya akan berbeda ketika kita melayani remaja dengan melayani ibu hamil ya. Remaja membutuhkan trik-trik khusus gitu ya. Bagaimana pola makannya agar mereka itu sehat, bagaimana biar mereka tidak terkena anemia, bagaimana biar mereka itu mau melakukan aktivitas fisik seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yang terkait untuk pelayanan usia produktif dan lansia gitu ya. Jadi kalau untuk usia produktif dan lansia itu berkaitan dengan bagaimana mereka mau menerapkan pola hidup yang sehat. Terutama untuk yang lansia ini paling tidak untuk bisa memperpanjang usia gitu ya. Jadi mereka mau melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung agar mereka berusia lebih panjang. Itu kurang lebih. Jadi di Kota Pekalongan dari 416 posyandu itu tanggal 25 September kemarin Bapak Wakil Wali Kota itu memang melaunching pelaksanaan posyandu integrasi layanan primer di Kota Pekalongan. Nah, dari 416 posyandu itu dipilih 15 posyandu yang menjadi percontohan dari posyandu ILP ini. 15 itu berasal dari 14 puskesmas. Jadi masing-masing puskesmas di Kota Pekalongan memiliki satu posyandu percontohan atau Center of Excellence. Tapi khusus untuk Puskesmas Pekalongan Selatan itu memilih 2 posyandu percontohan seperti itu. Nah, kenapa kok perlu ada percontohan? Karena memang ini adalah hal yang baru gitu ya. Jadi mungkin dari posyandu yang lainnya itu memang perlu melihat pelaksanaan posyandu ILP yang betul itu seperti apa. Jadi 15 posyandu ini nanti akan dibina secara intensif baik oleh puskesmas, dinas kesehatan, bahkan kita melibatkan beberapa OPD terkait ya dan lembaga masyarakat untuk ikut membantu membina. Kalau dari 15 posyandu itu pelaksanaannya bisa berlangsung dengan baik, setelah kita evaluasi hasilnya, nanti polanya seperti apa, itu yang akan diterapkan ke sisanya ya, ke 401 berarti ya posyandu yang lainnya. Sehingga harapan kami di 2024 nanti posyandu yang lainnya itu bisa mencontoh dari 15 posyandu percontohan ini untuk lebih mudah dalam pelaksanaan atau transformasi menuju posyandu ILP. Jadi dalam rangka mentransformasi posyandu menjadi posyandu integrasi layanan primer, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan ya. Yang pertama tentunya kami melakukan workshop atau pelatihan untuk para pengelola posyandu yang ada di puskesmas. Ini kami laksanakan di bulan September selama 2 hari gitu ya. Mereka nantinya diberikan tugas untuk bersama dengan kami melatih kader-kader yang ada di posyandu. Nah, ini di tahapan yang kedua kita melakukan workshop untuk kader posyandu. Masing-masing posyandu dari 416 itu mengirimkan 1 orang kader untuk dilakukan pelatihan di puskesmas. Seperti itu, mereka mendapatkan pelatihan selama 3 hari, narasumbernya dari kami, dari Dinas Kesehatan dan juga dari tim puskesmas terkait 25 kompetensi yang wajib dikuasai. Kemudian mereka juga dilatih praktek bagaimana memanfaatkan alat bantu atau alat antropometri yang ada di posyandu itu dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kami juga menggalang dukungannya. Jadi di Kota Pekalongan itu ada yang namanya Pokjanal Posyandu Tingkat Kota Pekalongan. Di situ berisi baik pejabat pemerintah, lembaga masyarakat dan lain sebagainya yang harapannya itu bisa mendukung pelaksanaan posyandu ya. Transformasi dari posyandu menjadi posyandu integrasi layanan primer itu kami menggalang dukungan dari mereka ya. Salah satunya dengan melibatkan mereka pada saat pembinaan 15 posyandu percontohan tadi gitu ya. Kami sudah beberapa kali bertemu dan harapannya nanti di tahun depan juga bisa kita lanjutkan. Dukungan dari mereka harapannya tetap bisa kami peroleh hingga tahun ke depan seperti itu. Jadi harapan besar kami dengan adanya transformasi posyandu menjadi posyandu integrasi layanan primer ini,
masyarakat yang mengakses posyandu itu menjadi lebih luas gitu ya. Jadi sesuai dengan tagline ya atau jargon yang disampaikan oleh pemerintah, posyandu itu menjadi sahabat masyarakat. Kenapa? Karena tidak ada lagi istilah lulus posyandu. Ya, kalau dulu balita usia 5 tahun dinyatakan lulus dari posyandu. Kalau sekarang tidak, hanya berubah statusnya dari bayi berubah menjadi balita, kemudian menjadi remaja, lanjut ke usia produktif dan akhirnya lansia. Sehingga seluruh masyarakat itu menjadi sasaran posyandu, dan harapan kami posyandu itu juga menjadi sahabat dan dekat dengan masyarakat. Jadi mereka tidak lagi ragu untuk memeriksakan kondisinya secara rutin setiap bulan di posyandu.